Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Ibu Qurratu Ayun, kita akan membahas bersama tentang analisis butir soal. Apa yang harus diperhatikan dalam analisis butir soal? Setiap butir soal ditelaah dari segi tingkat kesukaran butir, daya pembeda butir, dan penyebaran pilihan jawaban. Untuk soal bentuk objektif atau fungsi pengecoh pada setiap pilihan jawaban, kemudian harus reliabilitas dan validitas soal. Kita perlu melakukan analisis tingkat kesukaran butir soal, karena kita tahu bahwa manfaat kegiatan analisis butir soal sesuai dengan penyusunan tes informal seperti misalnya tes yang disiapkan oleh guru untuk peserta didik, mendukung penulisan soal yang efektif dan berkualitas, meningkatkan validitas dan reliabilitas soal sehingga akan tercipta soal yang berkualitas dan bermutu. Yang dimaksud dengan daya beda soal adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan antara siswa yang pandai atau berkemampuan tinggi dengan siswa yang kurang pintar atau berkemampuan rendah. Butir soal yang baik adalah butir soal yang tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sukar. Dari pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa sebuah soal yang baik harus memiliki tingkat kesukaran yang sedang atau cukup. Analisis butir soal adalah dapat memberikan informasi secara terinci tentang keadaan masing-masing butir soal, seperti kekuatan dan kelemahan butir soal, spesifikasi soal secara lengkap, dan masalah yang terkandung dalam soal, seperti kesalahan dalam pembuatan kunci jawaban, soal terlalu sukar atau terlalu mudah. Analisis terhadap soal dapat dilakukan setelah soal-soal diujikan. Kemudian terdapat dua metode untuk melakukan analisis soal, yaitu dengan menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Bagaimana cara melakukan analisis secara sederhana? Yang pertama, menghitung semua jumlah jawaban siswa yang benar. Yang kedua, dari jawaban semua siswa yang benar, lakukan penskoran mulai dari yang tertinggi. Yang ketiga, lakukan pengelompokan dari presentasi atas dan presentasi bawah. Yang keempat, hitunglah jumlah siswa dalam kelompok atas yang memilih tiap alternatif. Hal apa yang perlu diperhatikan dalam perbaiki butir soal? Yang pertama, perhatikan tingkat kesukaran butir soal. Kemudian perhatikan daya pembeda butir soal. Yang ketiga, perhatikan stem atau pokok soalnya, sebab stem yang ambigius akan membingungkan peserta didik. Apa makna tingkat kesukaran dan daya beda soal tes? Daya pisah atau daya pembeda adalah kemampuan butir soal per item tes hasil belajar untuk dapat membedakan antara testi yang berkemampuan tinggi dengan testi yang berkemampuan rendah. Sedangkan tingkat kesukaran tes adalah asumsi yang digunakan untuk memperoleh kualitas soal yang baik. Tingkat kesukaran butir soal adalah proporsi antara banyaknya peserta tes yang menjawab butir soal dengan benar dengan banyaknya peserta tes. Analisis efektivitas distraktor dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui butir soal tersebut sudah memiliki pengecoh yang berfungsi sebagaimana mestinya. Jika pengecoh berfungsi, maka soal tersebut dianggap baik. Kemudian apa yang dimaksud dengan distraktor? Distraktor yaitu suatu pola yang dapat menggambarkan bagaimana testi menentukan pilihan jawabannya terhadap kemungkinan-kemungkinan jawaban yang telah dipasangkan pada setiap butir item. Distraktor sekurang-kurangnya dipilih oleh 2,5% dari seluruh peserta tes. Sebelum menentukan teknik dan alat penilaian, penulis soal perlu menetapkan terlebih dahulu tujuan penilaian dan kompetensi dasar yang hendak diukur. Dengan menentukan bagian tersebut, penulis soal akan mengetahui tujuan penulisan soal maupun batasan-batasan materi yang akan disusun. Langkah-langkah pengembangan butir tes. Prosedur pengembangannya didasarkan pada prosedur pengembangan instrumen tes, yaitu langkah-langkah yang digunakan: 1. Menulis spesifikasi tes, 2. Menulis soal tes, 3. Meninjau soal tes, 4. Memperbaiki tes, 5. Melaksanakan tes, dan ke-6. Menganalisis item tes. Langkah-langkah analisis sistem. Yang pertama, identify, yaitu mengidentifikasi masalah. Yang kedua, understand, yaitu memahami kerja dari sistem yang ada. Yang ketiga, analyze, yaitu menganalisis sistem. Yang keempat, report, yaitu membuat laporan hasil analisis. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.